Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mau mengamalkannya kepada orang lain. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ustadz Muhammad Sarbini Syotang SE dalam materi ilmu tajwid. Kali ini kita masih di pembelajaran kelima, episode yang ke-13, masih tentang hukum roh. Namun kali ini kita membahas tentang hukum roh dibaca secara tarkik atau tipis. Mari sama-sama kita dengarkan. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ustadz Muhammad Sarbini Syotang, masih di materi ilmu tajwid, pembelajaran kelima, episode yang ke-13, masih tentang hukum bacaan roh. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah, kali ini kita menyampaikan tentang roh tarkik atau roh tipis. Roh tarkik atau roh tipis ini adalah rohnya dibaca secara tarkik atau tipis. Itu dikarenakan tiga hal. Yang pertama, jika huruf roh tersebut berharokat kasroh, baik keberadaannya dalam permulaan perkataan atau di awal kalimat, pertengahan kalimat, ataupun di akhir kalimat. Sekali lagi, roh yang dibaca tarkik atau dibaca tipis itu dikarenakan tiga hal. Yang pertama, jika roh tersebut berharokat kasroh, baik keberadaannya di awal perkataan atau di dalam permulaan perkataan, di pertengahan kata, ataupun di akhir kata atau kalimat. Untuk alasan yang pertama ini, roh yang berbaris kasroh ini, maka kita ambil dua contoh. Itu kita ambil dari Quran surah 98 Al-Bayyinah ayat 1. Kemudian yang kedua kita ambil dari Quran surah 106 Al-Quraisy ayat 2. Pada Quran surah 98 Al-Bayyinah ayat 1 ini terdapat kalimat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sekali lagi, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Pada kalimat ini, contoh yang pertama ini, terdapat huruf roh yang berbaris kasroh atau berbaris bawah. Maka untuk kasus ini, rohnya ini yang berbaris kasroh ini dibaca secara tarkik atau tipis. Bagaimana cara membaca roh ini secara tarkik atau tipis? Mari sama-sama kita praktikkan cara membacanya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sekali lagi, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Anda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian contoh yang kedua, roh tadi dibaca tarkik atau dibaca tipis, itu dalam Quran surah 106 Al-Quraisy ayat 2. Pada surah ini terdapat kalimat ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Sekali lagi, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Pada contoh ini atau kalimat ini terdapat huruf roh yang berbaris kasroh atau berbaris bawah. Maka untuk ini rohnya ini dibaca secara tarkik atau tipis. Bagaimana cara membaca roh ini?
dengan tarkik atau tipis. Mari sama-sama kita praktikkan cara membacanya. Ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Sekali lagi. Ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ro dibaca tarkik atau tipis itu alasan yang kedua. Jika huruf ro berharokat atau jika huruf ro-nya itu yang berharokat atau berbaris didahului huruf ya yang berbaris sukun atau berbaris mati, dan ro-nya dibaca sukun atau dimatikan dikarenakan akhir ayat atau tanda wakaf. Sekali lagi, ro dibaca tarkik atau tipis jika huruf ro yang berbaris atau berharokat didahului huruf ya yang berbaris sukun atau berbaris mati, namun huruf ro-nya tadi itu dibaca sukun atau dimatikan dikarenakan akhir ayat atau tanda wakaf. Untuk ini kita ambil dua contoh dari Quran surah 100, surah Al-Adiyat ayat 11, dan Quran surah 58 Al-Mujadalah ayat 11. Pada Quran surah 100 Al-Adiyat ayat 11 ini terdapat kalimat inna rabbahum bihim yauma idil la khabir. Sekali lagi, inna rabbahum bihim yauma idil la khabir. Pada kalimat ini terdapat huruf ro berharokat dommatain atau tanwin di depan, kemudian ro-nya ini didahului huruf ya yang berbaris sukun atau berbaris mati, namun ro-nya ini dibaca sukun atau dimatikan dikarenakan alasannya akhir ayat. Untuk itu ro-nya ini dibaca secara tarkik atau tipis. Bagaimana cara membaca ro ini secara tarkik atau tipis? Mari sama-sama kita praktikkan cara membacanya. Inna rabbahum bihim yauma idil la khabir. Sekali lagi, inna rabbahum bihim yauma idil la khabir. Dan Anda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita ke contoh yang kedua. Itu kita ambil dari Quran surah 58 Al-Mujadalah ayat 11. Pada kalimat ini, pada surah Al-Mujadalah ayat 11 ini terdapat kalimat wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali lagi, wallahu bima ta'maluna khabir. Pada kalimat ini terdapat huruf ro yang berbaris tanwin di depan atau dommatain yang didahului huruf ya yang berbaris sukun atau berbaris mati, namun huruf ro-nya ini dimatikan atau dibaca sukun dikarenakan alasannya akhir ayat. Maka untuk ini ro-nya ini harus dibaca secara tarkik atau tipis. Bagaimana membaca huruf ro ini secara tarkik atau tipis? Mari sama-sama kita praktikkan cara membacanya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali lagi, wallahu bima ta'maluna khabir. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian alasan yang ketiga, ro dibaca tarkik atau tipis jika huruf ro-nya berharokat sukun. Sekali lagi, jika huruf ro-nya berharokat sukun atau berbaris mati,
yang didahului huruf yang berharokat kasroh yang asli, namun sesudahnya tidak terdapat huruf isti'la. Sekali lagi, jika huruf ro-nya berharokat sukun atau ro-nya berbaris mati, kemudian didahului huruf yang berharokat kasroh yang asli, namun sesudahnya tidak terdapat huruf isti'la. Huruf isti'la, huruf yang 7 itu, yaitu khosoh, khosot, dot, ghin, to, kof, zo, khos, dal, tikiz. Maka untuk alasan yang ketiga ini kita ambil 2 contoh saja. Itu kita ambil dari Quran surah 10, surah Yunus ayat 90, dan surah 40 Al-Mu'min ayat 66. Pada Quran surah Yunus ayat 90 ini terdapat kalimat fa'at ba'ahum fir'aunu wa junuduh. Sekali lagi, fa'at ba'ahum fir'aunu wa junuduh. Pada kalimat ini terdapat huruf ro yang berbaris sukun atau huruf ro yang berbaris mati yang didahului huruf fa yang berbaris kasro asli, ya. Asli ini berarti dia bukan ada fi'il amar atau perintah. Jadi huruf fa yang berbaris kasro asli, kemudian setelah huruf ro ini tidak terdapat huruf isti'la, maka huruf ro ini dibaca secara tarkik atau secara tipis. Bagaimana cara membaca huruf ro ini secara tarkik atau tipis? Mari sama-sama kita praktekkan cara membacanya. Fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduh. Sekali lagi, fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduh. Kemudian contoh yang kedua dari Quran surah Al-Mu'min surah 40 ayat 66 terdapat kalimat wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Sekali lagi, wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Pada kalimat ini terdapat huruf ro yang berbaris sukun yang didahului huruf mim yang berbaris kasroh asli, namun setelah huruf ro ini tidak terdapat huruf isti'la. Maka untuk kasus ini ro-nya ini dibaca secara tarkik atau secara tipis. Bagaimana cara membaca ro tarkik atau ro secara tipis? Mari sama-sama kita praktikkan cara membacanya. Wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Sekali lagi, wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kita sudah sampaikan tentang hukum ro tarkik atau hukum ro yang dibaca secara tipis. Ada 3 alasannya. Insyaallah mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan ini bisa menambah ilmu tajwid kita, dan insyaallah akan ada perubahan dalam tilawatil Quran kita, ya, untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Sampai bertemu kita kembali di episode berikutnya. Syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi sudah kita sampaikan materi tentang hukum ro yang dibaca secara tarki atau tipis. Insyaallah mudah-mudahan dengan materi yang telah diberikan ini bisa menambah pengetahuan kita dalam ilmu tajwid dan bisa memperbaiki tilawah Quran kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Sampai ketemu kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.